Assalamualaikum. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Jabra, doa mulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sudah semangat hari ini? Sudah Pak. Semuanya semangat ya? Ya Pak. Baik. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu. Kelas 7 ya. Al-Ghufran. Dika Kurniawan, Erika Estri Yuneza, Esa Putri Safitri, Heldi Ramadhani, Helda Syafandi, Jurna Kismi Sugiono, Kurnia Syari, Nanda Wijaya, Hadir Pak. Mita Ambarwati, Rahmi Ruzia, Rini Dwi Astuti, Sulastri Agustina, Sylvia Hidayati, Terry Andari, Yunia Putri, Zahra Aulia, Hadir Pak. Silvuni. Baik, hadir semua ya. Oke. Nah, hari ini sudah agak siang ya, tapi suasana masih harus semangat. Semuanya harus semangat ya. Ada yang tidak bersemangat? Ada yang kurang sehat? Semuanya sehat ya? Gufran, kenapa Gufran mengantuk? Tidak mengantuk? Oke. Jadi baik, sebelum pembelajaran kita pada siang hari ini, untuk menambah rasa cinta terhadap tanah air, seperti biasanya setiap mengawali pembelajaran kita akan menyanyikan lagu nasional. Nah, pada siang hari ini kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Coba semua anak-anak berdiri, silakan berdiri. Sudah? Oke. Bagi yang belum menghafal dengan lirik lagunya, silakan anak-anak nanti bisa membaca teks ya. Dan baik, kita mulai.
silakan duduk kembali. Baik, terima kasih sudah menyanyikan lagu Bagimu Negeri dengan semangat. Sebelum Bapak lanjutkan pembelajaran pada hari ini, masih ingatkah pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Masih ingat? Masih ingat ya? Apa itu? Ya, teks deskripsi bagian struktur dan kebahasaan ya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kita akan belajar bagaimana menulis teks deskripsi ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang struktur dan kebahasaan. Nah, masih ingat struktur teks deskripsi itu ada berapa? Ada 3 ya. Apa saja yang 3 itu? Identifikasi, Ya, 1 identifikasi. Apa itu identifikasi? berisi nama objek yang tetapi diberikan berdasarkan Ya, identifikasi berisi nama objek. Ya. Kemudian lokasi, mendeskripsikan objek secara umum, kemudian berisi juga nama lokasi. Nah, kemudian yang kedua ada deskripsi bagian. Apa itu deskripsi bagian? Masih ingat? Ya, coba satu orang tunjuk tangan yang jelas. Mita, coba silakan Mita. Berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, bagian-bagiannya, komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Perincian juga dapat berisi perincian apa yang didengar, mendengar suara apa saja, seperti apa suara itu, penulis membandingkan dengan apa. Baik, jadi pada bagian ini mendeskripsikan tentang apa namanya objek ya, bagian-bagiannya. Kemudian yang ketiga ada kesimpulan. Kemudian kaidah kebahasaan. Ada berapa kaidah kebahasanya? Ada 6. Coba sebutkan yang 6 itu. Kalimat Ya, sini Kak. kalimat berisi penjelasan terperinci untuk pengontraan. Ya, terus? Kalimat yang mengandung keterangan pandai benda. Ya, Kata terus? bersinggungan dengan awalan yang diikuti kata dasar dengan huruf awal K, P, T, S. Ya, terus? Kata bersinonim. Penggunaan kata depan. Ya, Dan terus? kalimat senada. Baik. Nah, itu tadi merupakan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Nah, pada pembelajaran kita hari ini kita akan belajar menulis teks deskripsi. Nah, memulai pembelajaran hari ini Bapak akan menampilkan sebuah video motivasi ya. Jadi Bapak harap setelah nonton video ini nanti kalian dapat termotivasi. Nanti kalian perhatikan, kemudian kalian ambil pelajaran dari video tersebut. Setuju ya? Oke, baik. Bapak akan tayangkan video, silakan ditonton.
kerjasama ya, kerjasama tim ya, jadi kompak ya. Iya. Dari video tadi pertama tadi ada penguin ya yang mau dimakan ikan, tapi karena mereka kerjasama maka tidak bisa memakannya ikan tadi ya. Akhirnya penguin tadi semuanya selamat dari pemangsa. Kemudian yang kedua ada semut ya, yang mau dimakan sama apa tadi? Paus. Apa biasa yang makan semut? Tapir. Iya. Ya, yang jelas dia bekerja sama sehingga semut yang satu tadi tidak selamat dari pemangsa. Kemudian yang video ketiga apa tadi itu? Kepiting. Yang mau dimangsa oleh apa? Oleh burung ya. Elang ya. Nah, akhirnya karena kerjasama si elang tadi mati ya karena diucapin oleh kepiting tadi. Nah, itu artinya mereka bekerja sama. Bapak akan tayangkan video tahapan-tahapan dalam menulis teks deskripsi. Line in. Bluetooth mode. Radio mode. Line in. Line in. Bluetooth connected. Bluetooth mode. Dengan saya Pul. Di video kemarin saya sudah menjelaskan tentang pengertian, struktur, dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah menulis teks deskripsi. Oke, langsung saja. Langkah pertama. Langkah pertama, tentukan dulu subjek yang akan kamu deskripsikan. Kemudian, kamu pilih judul yang tepat. Langkah kedua yaitu buatlah kerangka bagian-bagian yang akan kalian deskripsikan. Sedangkan langkah yang ketiga, carilah data dari subjek yang kalian akan tulis. Kemudian yang keempat, tatalah kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf. Dan langkah yang terakhir, perincilah objek atau suasana dengan menggunakan kalimat atau kata-kata yang merangsang panca indera. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan secara rinci tentang langkah-langkah menulis teks deskripsi. Yang pertama, yaitu menentukan subjek dan judul. Saya akan mengambil sebuah subjek yaitu sekolahku. Di dalam subjek sekolahku, saya bisa mengambil judul yang pertama, sekolah baru, sekolahku sudah, dan juga sekolah kebanggaanku. Oke, setelah saya menentukan subjek dan juga menentukan judul, selanjutnya yaitu membuat kerangka bagian-bagian. Seperti halnya tadi, ketika saya mengambil subjek sekolah, langkah selanjutnya saya merinci bagian-bagian sekolah.
mulai bangunannya. Di dalam bangunan akan saya rinci lagi bagaimana warnanya, ukurannya, dan juga kualitas bangunan tersebut. Kemudian ada fasilitas. Nah, di dalam fasilitas ini juga saya akan rinci bagaimana kebersihannya dan juga bagaimana suasananya. Kemudian yang ketiga adalah guru. Di dalam bagian guru ini bisa kita rinci gaya mengajar guru dan juga sifat karakter guru. Dan yang terakhir, kalian bisa membuat bagian teman. Nah, teman ini bisa juga kita rinci lagi dari domisili dan juga sifat serta karakternya. Langkah yang ketiga adalah mencari data. Setelah kerangka kita buat, selanjutnya kita akan mencari data. Yang pertama, hal yang dideskripsikan. Jika hal yang dideskripsikan tadi adalah kondisi fisik bangunan, nah, bagaimana hasil pengamatan? Oh, ternyata di sekolahku bangunannya kokoh, bangunannya bagus, catnya berwarna biru dan kombinasi warna putih. Nah, setelah hasil pengamatan itu kalian catat, kemudian kalian buat dan rangkai menjadi sebuah kalimat. Nah, kalimatnya bisa seperti ini. Bangunan kokoh dan memiliki 3 lantai cat biru kombinasi putih. Nah, pintu masuknya sendiri tingginya sekitar 2 meter dan memiliki kawat berduri. Nah, selanjutnya kalian bisa saksikan tabel berikut. Ya, langkah yang terakhir. Langkah yang kelima. Nah, langkah yang kelima ini merupakan langkah akhir. Setelah kalian membuat paragraf, kalian cek lagi. Kemudian kalian rinci apakah kata-kata dan kalimat yang telah kalian buat mengandung kata-kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Nah, kata-kata dan kalimat yang merangsang panca indera ini mempunyai fungsi agar pembaca merasakan dan melihat apa yang mereka baca. Nah, paragraf ini di situ terdapat kalimat yang merangsang panca indera yang saya tandai dengan warna merah dan biru. Sekian penjelasan dari saya. Baik, kita lanjut video yang kedua. Ini ada contoh teks deskripsi ya tentang pemandangan alam. Coba didengarkan. Anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan materi teks deskripsi. Contoh teks deskripsi dari beberapa objek akan saya sampaikan. Yang pertama, contoh teks deskripsi alam. Gunung. Gunung adalah salah satu penampakan alam yang indah, yang bisa juga dikatakan sebagai dataran yang menonjol dan lebih tinggi dari dataran sekitarnya. Pada umumnya, gunung dapat mencapai tinggi hingga ratusan meter di atas permukaan laut. Ketinggian ini yang menyebabkan gunung tampak indah jika dipandang dari bawah maupun dari puncaknya. Dari atas puncak gunung, kita bisa menikmati kesegaran air terjun yang turun dari tebing yang tinggi, sungai dengan aliran air yang jernih, bukit, bebatuan dan tebing yang kokoh, serta birunya langit di siang hari. Keindahan alam ini sangat menyejukkan dan membuat diri menjadi tenteram. Suasana alamnya
juga sangat menenteramkan. Kicauan burung di hutan, hembusan angin yang sejuk, dan gemericik air sungai di sela bebatuan membuat kita betah jika berlama-lama mendaki gunung. Gunung juga memiliki berbagai jenis dan ciri-ciri masing-masing. Indonesia adalah negara yang memiliki gunung yang paling banyak. Di Indonesia ada gunung api aktif dan tidak aktif. Gunung berapi yang aktif memiliki lava yang dapat menyembur ketika meletus. Lava tersebut berasal dari perut bumi yang keluar melalui puncak gunung. Lava tersebut berwarna merah, menyala, dan panas seperti api. Sedangkan gunung yang tidak aktif tidak mengeluarkan lava dan tidak bisa meletus. Baik, sudah jelas semuanya? Sudah, Pak. Jelas ya. Tadi kalian sudah menonton tentang bagaimana langkah-langkah menulis teks deskripsi. Kemudian juga sudah ada contoh teks deskripsi ya. Ada contoh tadi. Yang pertama tadi dalam videonya juga sudah ada contohnya. Kemudian yang kedua ini teks deskripsi yang mendeskripsikan sebuah pemandangan alam yakni gunung ya. Jadi tugas kalian hari ini adalah membuat atau menulis teks deskripsi berdasarkan objek ya. Teks deskripsi objek. Ada LKPD di sini sudah tertulis soalnya, yaitu buatlah teks deskripsi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, LKPD ini Bapak berikan masing-masing, nanti silahkan kalian membuat teks deskripsi berdasarkan objek ya. Objek bisa objek orang, kemudian pemandangan alam ya, kemudian pentas seni ya, atau kebudayaan ya. Silakan dipilih objeknya, kemudian Anda tuliskan ke dalam teks deskripsi. LKPD Bapak bagikan. Sudah semua? Ada yang belum dapat? Sudah ya? Ada petunjuknya. Silahkan dibaca LKPD, kemudian silahkan Anda buat teks deskripsi berdasarkan objek yang kamu pilih. Misalnya kamu akan mendeskripsikan sekolah kamu sendiri, SMP Negeri 6 Lambar, misalnya ya. Seperti contoh tadi, ya, ada 3 struktur identifikasi terlebih dahulu, berarti kamu deskripsikan secara umum, kemudian kamu jelaskan pada bagian-bagiannya. Misalnya SMP Negeri 6 Lambar dari bangunan, kemudian SMP Negeri 6 Lambar dari segi gurunya, misal, dari segi siswanya. Dan semuanya bisa kamu deskripsikan. Kemudian terakhir nanti kesimpulan. Apa? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Siapa tadi yang mau tanya? Iya. Boleh memilih objek yang menarik menurut kamu, ya. Silakan dipilih objeknya. Bebas, ya. Minimal berapa
Minimal ada ketiga bagiannya ya, ada identifikasi, kemudian ada deskripsi bagian, kemudian ada kesimpulannya. Jadi kalau identifikasi misalnya satu paragraf, deskripsi bagiannya ada satu paragraf, kesimpulan ada satu, berarti ada 3 paragraf. Itu minimal ya. Jadi lebih misalnya kamu buat 5 paragraf, silahkan ya. Silahkan dimulai dari sekarang. Waktu yang Bapak berikan berapa menit? Kira-kira? 25 menit, siap? Siap, Pak. Tidak. Ada yang 30? Oke. Waktu mengerjakan 30 menit, silahkan dimulai dari sekarang. Objek terdekat yang ada di sekitar kamu, misalnya tempat wisata. Kalau di Rokanhulu ini ada wisata religi misalnya, ada Masjid Agung Islamic Center Kabupaten Rokanhulu. Ya. Atau kamu mendeskripsikan yang ada di Desa Pasir Maju ini. Misalnya desanya, silakan. Atau yang lebih khususnya lagi, SMP Negeri 6 Rambah atau kantor Desa Pasir Maju, silakan. Langkah pertama, kamu menentukan objek. Setelah itu baru kamu tuliskan ke dalam teks deskripsi. Jika mau mendeskripsikan orang juga boleh. Misalnya ayah kamu atau ibu atau guru, silakan. Dan sambil kalian mengerjakan, Bapak kasih contoh satu lagi. Anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan materi teks deskripsi. Contoh teks deskripsi dari beberapa objek. Sebuah objek. Coba perhatikan cara Tiffany mengidentifikasikan sebuah objek ya. Halo, nama saya Tiffany. Dan juga saya di rumah. Rumah memang sangat indah bila dipandang. Bentuk jenisnya yang warna-warni membuat jantung hati. Di Indonesia banyak sekali loh rumah yang indah. Ada bunga anggrek, bunga mawar, bunga melati, ada juga bunga matahari. Hampir semua bunga saya suka. Sekarang kalian sudah paham bagaimana mendeskripsikan secara umum kan? Kalau begitu, sekarang coba kalian perhatikan deskripsi secara khusus berikut ini. Perhatikan bedanya ya. Tapi yang paling saya suka adalah bunga matahari. Ini dia bunga matahari. Lihatlah, cantik sekali. Kelompok bunga matahari berwarna kuning terang, sedang daunnya berwarna hijau tua. Bunga matahari memang tidak mempunyai
Mulai banyak dibudidayakan untuk kebutuhan. I'm just struck. Oke. Silahkan dilanjutkan. Jika ada yang tidak jelas, silahkan ditanyakan. Bagaimana? Sulit? Tidak ya? Zahratun apa objeknya? Gunung Bromo. Bagus.
Sulastri, apa objeknya? Masjid Islamic Center. Gufron, SMP Negeri 6 Kala. Kita sekolahku. Ada yang sudah pada bagian identifikasi sudah selesai? Sudah masuk ke deskripsi bagian? Sudah. Ada apa objeknya? Tari kolosal Arya. Terus Sirkuni objeknya apa? Pantai Kapu. Nah, jangan lupa memperhatikan kaidah kebahasaan ya. Yang pertama, menggunakan kalimat yang memerinci objek. Yang kedua, apa yang kedua? Lupa? Iya, menggunakan cerapan panca indera, melihat, merasakan, mendengar. Kemudian penggunaan kata depan di, ke, dari diperhatikan. Bagaimana penulisan di yang digabungkan dan yang di yang dipisahkan. Nah, kalau dia merupakan kata depan seperti nama tempat, ya itu dipisahkan. Kalau dia awalan, itu digabung. Kemudian penggunaan majas, gaya bahasa. Jangan lupa perhatikan penggunaan gaya bahasa supaya bahasa kamu dalam deskripsinya bagus. Kemudian penggunaan awalan apa tadi? Men, yang huruf kata dasarnya berawalan KPTS ya. Jangan salah penggunaannya. Kalau misalnya sapu bukan mensapu tapi menyapu ya gitu ya. Kalau tilang bukan menilang, bukan mentilang tapi menilang gitu ya. Kalau apa lagi tadi? Yang awalan K apa? Ya, jangan lupa digunakan dengan benar. Jadi kalau huruf kapitalnya juga tolong diperhatikan, tanda bacanya, titik komanya, bagaimana huruf kapital di awal ya. Di awal paragraf atau di awal kalimat itu harus menggunakan huruf kapital. Kemudian nama orang awalnya huruf kapital. Kemudian kerapian tulisan juga nanti Bapak nilai ya. Jadi tulisannya jangan sampai tidak bisa dibaca ya. Kalau masih ada yang nggak bisa dibaca, tolong diperbaiki. Belajar menulis yang rapi. Ketua kelas 9B ke kantor.
Ada yang sudah masuk ke bagian kesimpulan? Sebagian sudah. Ada yang masih deskripsi bagian ya? Ya, silakan dilanjutkan. Waktu kita tadi sesuai kesepakatan 30 menit ya. Sesuai kesepakatan tadi waktunya 30 menit. Sekarang sudah berjalan 20 menit. Masih ada waktu. Silakan dilanjutkan. Bagian apa? Kesimpulan. Sudah siap? Belum? Buat kesimpulan, baik. Nanti setelah ini ya, Bapak minta sebagian ya, masing-masing kelompok satu orang yang akan membacakan hasil penulisan teks deskripsinya ya. Nanti ketika salah satu membacakan hasil penulisan teks deskripsi, kemudian yang lain nanti boleh silahkan memberikan tanggapan. Gufron sudah siap? Sudah? Terus? Sudah siap? Coba dibaca lagi ya, dikoreksi lagi. Kira-kira apa yang masih kurang? Oke, 3 menit lagi.
nanti akan Bapak berikan tambahan waktu. Tapi kalau tidak, setelah ini langsung kita presentasikan hasilnya. Waktu sudah habis ya. Apakah semuanya sudah siap? Sudah? Ada yang belum? Oke. Silakan dilanjutkan lebih dulu. Delta dalam pratama Ibhan Khalid Lydia Mira Eva Nur Anissa Fitriani Rafif Aditama Randy Aryadika Sahdia Siti Rahmania Theo dan Ultiza datang ke kantor. Nah, baik, waktu sudah habis. Coba karena banyak yang tidak semangat, apa Bapak coba semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri. Ya, kita ke permainan sebentar. Silakan tinggalkan dahulu alat tulisnya di atas meja. Semuanya berdiri. Berdiri dulu. Ya. Sudah? Hadap ke depan. Ya. Kalau Bapak bilang pagi, coba kalian tepuk tangan 1 kali. Pagi gitu. Kalau siang 2 kali. Coba siang. Siang. Sore 3 kali. Harus kompak ya. Coba. Pagi. Siang. Sore. Kalau malam setengah, jadi tidak berbunyi ya. Paham? Paham? Jangan salah ya. Coba diulang. Pagi, siang, sore, malam. Tidak berbunyi. Oke. Dah. Sekarang lagi ya. Siang. Siang. Pagi. Sore. Malam. Ada yang salah, berarti belum konsentrasi ya. Siang. Malam. Kalau pagi 1 kali, siang 2 kali, malam 3 kali, sore 3 kali ya, malam tidak berbunyi. Oke, ulang lagi ya. Coba, jangan terlalu ke belakang, maju siapa? Maju, ya. Pagi, siang, sore, malam. Nah, nanti yang salah Bapak hukum. Nah, konsentrasi ya, jangan salah ya. Oke, pagi, sore, pagi, malam. Nah, cukup, semuanya dulu. Jangan tepuk tangan semuanya. Cukup. Nah, semangat ya. Sudah kembali fokus ya, tidak ada yang mengantuk. Baik, kalian sudah menulis teks deskripsi berdasarkan objek yang sudah kalian tentukan sendiri. Nah, sekarang Bapak minta ada yang membacakan hasil dari teks deskripsi yang kalian buat.
Ada yang mempresentasikan. Nah, untuk pertama kali Bapak minta dari meja bagian kelompok 1 ini salah satu saja. Siapa? Zahratun? Ya, silakan Zahratun untuk membacakan hasil menulis teks deskripsi yang sudah dibuat. Kemudian yang lain silakan menyimak dan menanggapi dari hasil teks deskripsi. Zahratun berdiri saja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari teks deskripsi saya. Buatlah teks deskripsi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Gunung Bromo yang indah. Gunung Bromo termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Bromo Semeru yang terletak di Jawa Timur. Gunung Bromo memiliki ketinggian sekitar 2.392 mdpl. Di sekitar kawasan tersebut terdapat pasir yang terbentang luas sekitar 5.250 hektar. Di kawasan Gunung Bromo disediakan sudah untuk pengunjung yang melihat pemandangan di sekitarnya. Hal yang menarik dan sangat indah untuk tidak dilewatkan ialah sunrise yang dapat kita lihat dari puncak Gunung Bromo dengan ketinggian sekitar 2.770 meter. Hal paling menakjubkan saat sunrise ialah melihat matahari yang mulai naik dengan perlahan, diikuti dengan pemandangan Semeru yang gagal ketika asap keluar. Sungguh pemandangan yang tidak dapat diungkap dengan kata-kata. Bahkan momen tersebut harus diabadikan dan boleh dilewatkan. Itulah dari teks saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, tepuk tangan ya. Bagus sekali, tadi sudah dibacakan oleh Zahratun tentang teks deskripsi dengan judul Gunung Bromo. Nah, silakan jika ada yang mau menanggapi. Ada yang menanggapi? Silakan memberikan komentar. Ya, silakan. Oke, berarti tidak ada ya? Sudah bagus ya? Baik, kalau gitu kita lanjut. Siapa lagi yang akan membacakan hasil teks deskripsinya? Ya, silakan Dita Ambarwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi. Sekolahku merupakan salah satu sekolah kebanggaanku. Sekolahku berlokasi di Jalan Solang. Sekolahku mempunyai lingkungan yang sangat bersih dengan halaman parkir dan lapangan yang luas. Sekolahku mempunyai gedung utama sebagai tempat pembelajaran siswa, yaitu gedung A, B, C, dan D. Semua kelas menggunakan lantai keramik. Sekolahku mempunyai aula yang biasanya digunakan untuk acara rapat perpisahan dan lainnya. Selain itu, sekolahku mempunyai laboratorium, musola, dan kantin yang menambah lengkap keindahan sekolahku. Sungguh bangga mempunyai sekolah yang berkualitas tinggi. Sekolah merupakan tempat kita menuntut ilmu, jadi kita harus merawat dan menjaga kelestarian sekolah kita. Demikian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Itu tadi contoh teks deskripsi yang sudah dibacakan oleh Dita Ambarwati tentang sekolahku. Nah, berarti Dita Ambarwati tadi mendeskripsikan sekolahku ya. Jadi sudah jelas tadi ada bagian identifikasinya, kemudian ada deskripsi bagiannya, ada ya Nita ya. Nah, kesimpulannya juga ada ya. Ada. Bagus. Baik, kita lanjut. Siapa lagi yang akan membacakan hasil teks deskripsi? Silakan. Baik, berurutan ya, berarti di kelompok 3 lagi. Silakan. Ya, Nanda Wijaya, silakan. Saya akan mempresentasikan
membacakan hasil dari teks deskripsi saya. Silakan. Saya membacakan hasil dari teks deskripsi saya. Hujan mainan dari Kolosal Arya. Drama tari kolosal Arya dipentaskan di area Monas. Pementasan tari kolosal ini dalam rangka Hari Jadi Kota Jakarta ke-386. Drama musikal Arya diambil dari cerita Betawi. Arya menceritakan pejuang perempuan muda Betawi yang penuh semangat dan mempunyai martabat. Atilah Suryajaya memprakarsai dan menjadi sutradara cerita rakyat Betawi ini. Selain itu, seniman serba bisa itu juga menulis naskah dan sekaligus menulis lirik lagu pementasan dari awal sampai akhir. Pementasan ini sangat memukau. Pertunjukan dimulai pada pukul 20 WIB. Pertunjukan dibuka dengan nyala api yang berkobar di depan Tugu Monas. Di bagian barat, kembang api meluncur deras ke langit. Jakarta diiringi alunan musik menggetar keras. Penonton bersorak-sorai, kaget sekaligus terpesona. Tata lampu yang didukung cuaca cerah malam itu semakin menambah kedahsyatan suasana. Pembukaan pertunjukan awal melibatkan Monas sebagai latar. Monas nampak gagah dan menawan karena berkali-kali disoroti gambar-gambar indah sebagai latar cerita. Setelah sukses memukau penonton pada acara pembukaan, penonton disuguhi kemunculan 200 penari yang menjadi inti drama Arya. Para penari berlenggak-lenggok di atas 3 level panggung miring dengan sudut 15 derajat. Kostum warna-warni tradisional Betawi nampak semarak dibalung sinar lampu yang dramatis. Erwin Butawan mengarang 6 lagu Betawi dengan syahdu. Musik menggetarkan suasana. Adegan puncak benar-benar mengadu emosi penonton. Beragam suasana hati semakin dirasakan penonton. Nuansa keceriaan permainan anak-anak, wak-wak gunung yaitu suatu romantis Juki dan Arya. Adegan berganti dengan suasana seru. Latihan silat antara Arya dan Juki. Pergantian suasana berlangsung sangat cepat. Puncak ketegangan semakin terasa pada saat penari laki-laki membawa replika obor yang menggambarkan suasana perlawanan para petani terhadap pemerintahan kolonial. Suasana keamanan paksa diiringi dan kekejaman para tuan tanah yang merugikan sebagai lintas darat individualisasikan dengan penuh penjiwaan. Pementasan ditutup dengan peristiwa tragis. Irama yang menyayat penutup ditunjukkan atas tragedi yang menimpa Arya. Cahaya lampu meredup, angin malam merembus cukup dingin. Seakan ikut merasakan kedudukan Arya. Pentas drama tari musikal kolosal Arya ini sangat megah dan fantastik. Pengelaran karya seni yang berbasis budaya lokal Betawi ini berhasil menyuguhkan pertunjukan yang spektakuler. Tepuk tangan gemuruh mengiringi akhir pementasan. Ya, sekarang ya. Ayo semangat. Ya, bagus. Ya. Jadi sudah 3 orang yang mempresentasikan hasil menulis deskripsi. Yang pertama tadi tentang apa namanya? Apa tadi? Judulnya?
ketiga ini ada tari ya. Tari kolosal. Nah, kemudian kita lanjut presentasi yang selanjutnya, yaitu dari perwakilan kelompok 4. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdiri saya di sini untuk menyampaikan hasil deskripsi pada siang hari ini. Baiklah, judul dari tes deskripsi pada siang hari ini adalah Pantai Kapuk. Pantai Kapuk ada di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Mekarsari, Provinsi Bandar Lampung. Untuk menuju Pantai Kapuk membutuhkan waktu berkisar 7 jam karena jaraknya 15 km dari pusat kota. Pantai tersebut terbebas dari limbah serta relatif terawas. Pasir putih halus berhampar luas di keliling pantai. Ombaknya yang besar serta lumayan tinggi membuat pengunjung tidak diperbolehkan berenang di pantai. Komponen selatan pantai ada tumpukan batu yang tinggi serta besar. Sementara di sisi timur adalah hutan yang tetap alami. Di sisi barat pantai ada sungai kecil yang mengalir ke laut lepas. Hampir di sepanjang pantai ada pohon kelapa yang berbaris rapi. Keberadaan pantai serta jalan utama jaraknya 2 km membuat pengunjung dapat dengan tenang memarkirkan kendaraan di tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya pengunjung mesti jalan kaki menembus hutan yang cukup lebar supaya dapat melihat fenomena kecantikan pantai Kapuk. Baiklah, sekian hasil tes deskripsi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagus ya. Jadi semuanya sudah mempresentasikan dari tes deskripsi yang kalian buat. Nah, selanjutnya ini tes deskripsi yang sudah kalian buat tadi nanti dikumpulkan ke Bapak. Kemudian selanjutnya nanti kalian buat ke dalam bentuk Microsoft Word. Tahu Microsoft Word? Enggak. Atau gini saja, nanti kalian buat melalui Google Dokumen, kemudian diedit di rumah, nanti baru dikirim kembali ke Bapak yang sudah diperbaiki. Nah, yang ini nanti dikumpulkan, kemudian nanti Bapak nilai, Bapak berikan para ya. Nah, sekarang silakan dikumpulkan semuanya. Silakan dikumpulkan hasil menulis teks deskripsi. Perwakilan saja per kelompok untuk mengantar ke depan. Ya, baik. Kalian semua sudah menulis teks deskripsi. Coba kembali fokus lagi ke depan, ya. Dari pembelajaran tadi, Bapak minta kesimpulan dari kalian, ya. Bagaimana menulis teks deskripsi itu mudah atau sulit? Mudah ya. Coba disimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Yo, silakan disimpulkan.
deskripsi tadi apa saja? Ayo, siapa yang masih ingat? Baru kita pelajari kan? Ya, 1, silakan. Tentukan subjek dan judul. Ya, terus silakan. Yang kedua. 2. Membuat kerangka. 3. Mencari data. 4. Menata kalimat menjadi paragraf. 5. Menata objek atau suasana dengan menggunakan kata dan kalimat yang merasa bahasa indra. Ketua kelas 9A ke kantor. Bagus. Yang lain ada yang bisa menambahkan? Coba minta ditambahkan lagi atau diulang. Silakan. Langkah-langkah menulis teks deskripsi yang tadi. Ya, silakan minta. Menentukan subjek dan judul. Ya, terus. Membuat kerangka bagian-bagian deskripsi. Ya, terus. Mencari data. Baik. Menata kalimat menjadi sebuah paragraf. Oke. Merinci objek suasana dengan menggunakan kata dan kalimat yang terangsang pada indra. Baik. Nah, itu tadi bagaimana langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi. Jadi sampai di sini semuanya sudah paham ya, Nak ya? Nah, dari hasil teks deskripsinya juga sudah bagus. Selanjutnya untuk pertemuan besok kita akan belajar tentang apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Coba dibuka buku bangsanya. Setelah teks deskripsi. Setelah teks deskripsi. Bukan, bab baru. Memahami dan mencipta cerita fantasi. Iya, kita akan belajar tentang cerita fantasi. Jadi kegiatan menulis teks deskripsi sudah selesai, sudah cukup sampai di sini. Selanjutnya silakan ketua kelas untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini. Silakan ketua kelas. Ya, silakan. Siap gerak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillah.